Jiwa yang terpilih, dengarkan ini baik-baik. Engkau tidak sedang membuka video motivasi. Engkau sedang membuka catatan takdir yang hanya muncul sekali di ujung tahun, ketika langit benar-benar kehabisan waktu. Jika engkau mengabaikan detik ini, bukan hanya pintu rezeki yang tertutup, tapi juga kemungkinan terbaik yang pernah dipersiapkan untuk hidupmu. Ini bukan sekadar kata-kata indah. Ini adalah peringatan terakhir. Karena hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah batas antara kemungkinan dan kehampaan. Jika engkau melewatkan hari ini tanpa gerakan, engkau akan kembali duduk di tahun baru dengan doa-doa yang sama, dengan masalah yang belum selesai, dan dengan luka yang makin dalam, karena engkau tahu bahwa engkaulah yang menunda penyembuhannya. Hari ini adalah penentu. Penentu apakah engkau akan menjadi saksi keajaiban atau korban dari ketidaksiapan diri sendiri. Jiwa terpilih, jangan anggap ini sebagai konten hiburan. Karena ketika satu pintu besar menutup, tidak semua jiwa diberi kesempatan untuk membukanya kembali. Dan saat ini, engkau berada di ambang pintu itu. Jangan dengarkan video ini sambil lalu. Heningkan ruangmu, hentikan distraksi, tarik napas yang dalam. Dengarkan dengan segenap jiwa, karena Tuhan sedang menundukkan langitnya dan semesta sedang menahan geraknya untuk menunggu satu langkah kecil dari hatimu. Jika engkau membaca ini sekarang, itu bukan kebetulan, itu panggilan. Panggilan dari langit yang telah melihat tangismu diam-diam, yang telah mendengar seruanmu dalam doa-doa yang engkau bisikan malam-malam, saat dunia sudah tidur dan engkau masih terjaga bertanya pada semesta, kapan aku diangkat dari keterpurukan ini? Dan hari ini, jawaban itu hadir. Tapi ia hadir bukan dalam bentuk mukjizat instan. Ia hadir dalam bentuk satu kalimat, satu suara, satu momentum batin, yang jika engkau abaikan, maka engkau akan menjalani tahun depan dalam putaran luka yang sama, dalam keletihan yang tak berubah, dan dalam kemiskinan mental yang makin menggerogoti kepercayaan dirimu sendiri. Tahun ini akan benar-benar menutup dalam hitungan jam, dan engkau tidak akan pernah bisa kembali ke sini. Tidak akan bisa mengulang kesempatan ini. Tidak akan bisa membalik waktu, karena waktu tidak pernah menunggu jiwa yang ragu. Ia hanya memberi hadiah kepada yang siap dan sadar. Engkau sedang berada di antara dua takdir. Satu takdir membawa engkau menuju puncak keberlimpahan, dan satu lagi membawa engkau kembali ke lubang ketakutan yang sama. Dan keputusan itu tidak di tangan Tuhan, tidak di tangan orang lain, ada di tanganmu. Sekarang, hari ini, detik ini. Jika engkau masih menunggu sinyal, inilah sinyal itu. Jika engkau masih menunggu lampu hijau dari langit, inilah terang itu. Dan jika engkau menunggu kata-kata yang bisa mengubah arah hidupmu, inilah kalimat yang ditiupkan langsung ke dalam ruang batinmu. Tutup tahun ini dengan kesadaran, atau engkau akan dibungkus oleh penyesalan. Tidak ada waktu lagi. Pintu itu sudah berderit. Engkau bisa mendengarnya. Itu suara terakhir dari langit, memanggil nama yang selama ini terluka, namun tetap berharap. Nama itu adalah namamu. Dan jika engkau merasa naskah ini sedang mengguncang dadamu, itu karena jiwamu sedang dipanggil pulang ke takdirnya. Sebelum kita lanjut, tekan tombol like, tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan komentar angka 99 sebagai tanda engkau bersedia masuk ke pintu terakhir tahun ini, sebelum semuanya tertutup selamanya. Bagian 1. Engkau sedang berdiri di ambang tahun yang hampir menutup gerbang terangmu. Lihat sekelilingmu hari ini. Langit tidak seramai biasanya. Udara terasa lebih lambat, dan waktu berjalan seperti ingin meninggalkan sesuatu yang belum selesai. Itulah tanda-tandanya. Hari ini bukan hanya tanggal 31 Desember. Ia bukan sekadar akhir kalender. Ia adalah ambang gerbang, sebuah ruang tipis antara yang lama dan yang baru.
antara yang pernah engkau tangisi dan yang bisa engkau banggakan. Engkau berdiri di ambang tahun, dan yang tidak banyak orang sadari adalah gerbang tahun tidak menutup seperti pintu rumah. Ia menutup diam-diam, dalam hati yang tidak menyadari apa yang baru saja hilang, dalam hidup yang terus berjalan, tetapi tetap di tempat yang sama, dalam jiwa yang berpikir, ia punya waktu. Padahal detik ini mungkin adalah satu-satunya yang diizinkan untuk mengubah segalanya. Jiwa yang terpilih tidak perlu menunggu tahun baru untuk berubah. Ia tahu bahwa perubahan sejati terjadi bukan saat kembang api meledak di langit, tapi ketika suara hati meledak dalam dada, berkata, "Aku tidak mau lagi hidup dalam pola lama." Hari ini engkau sedang diajak melihat ke dalam, bukan ke daftar resolusi, tapi ke batinmu yang haus untuk bangkit, yang lelah diam-diam, yang tahun ini telah banyak kehilangan, tetapi tetap menyembunyikan luka di balik senyum tipis dan status sosial. Engkau telah cukup pandai menyembunyikan kesedihan, tapi apakah engkau cukup berani untuk menghadapinya? Pintu tahun ini akan segera menutup, tapi bukan pintunya yang perlu engkau takuti. Yang perlu engkau renungi adalah apa yang masih belum engkau ambil dari tahun ini. Apa yang masih belum engkau ubah dalam dirimu. Apa yang masih belum engkau ikhlaskan, padahal itu sudah mengunci arus rezekimu sejak berbulan-bulan. Jangan berpikir bahwa tahun ini adalah tahun gagal hanya karena engkau belum mendapatkan semua yang engkau mau. Karena bisa jadi, tahun ini adalah tahun pelatihan, tahun pengguguran ego, tahun pemurnian niat, tahun di mana Tuhan membentuk dirimu dari dalam, agar engkau layak menerima lebih besar di tahun yang akan datang. Tapi hanya jika engkau sadar, hanya jika engkau menutupnya dengan kesadaran, bukan dengan kesia-siaan, bukan dengan pesta pelarian, bukan dengan berharap tahun depan lebih baik, tanpa benar-benar menjadi pribadi yang lebih layak untuk yang lebih baik. Engkau sedang berdiri di ambang antara dua dunia. Yang satu adalah sisa-sisa masa lalu yang masih menghantuimu, dan satu lagi adalah taman takdir yang belum bisa kau masuki karena engkau belum menyerahkan diri lamamu. Dan jangan salah, pintu rezeki tidak pernah tertutup sepenuhnya, tapi frekuensi jiwamulah yang menentukan apakah engkau masih bisa melihat pintunya, atau engkau sudah tertutup oleh kabut penundaan dan keraguan. Hari ini adalah titik pemurnian. Bukan lagi tentang siapa yang paling cepat, siapa yang paling kaya, siapa yang paling sukses. Hari ini adalah tentang siapa yang paling sadar. Karena hanya mereka yang sadar yang bisa menjemput perubahan. Jika engkau membiarkan hari ini lewat tanpa satu tekad yang benar-benar membelah langit, maka engkau akan menyambut tahun depan dengan tubuh baru, tetapi jiwa yang sama. Dan itu bukan awal baru. Itu hanya kelanjutan dari kekacauan yang ditunda. Inilah waktu di mana engkau diminta memilih. Berani membuka diri, atau kembali menutup hati. Berani berkata cukup, atau kembali tunduk. Berani bertanggung jawab, atau kembali menyalahkan takdir. Tuhan tidak akan menyeretmu masuk ke dalam takdirmu. Ia hanya mengetuk. Dan hari ini, ketukan itu sudah cukup keras. Kalau engkau masih pura-pura tidak dengar, maka bukan takdir yang harus disalahkan, tapi keenggananmu untuk bergerak. Tahun ini akan menutup dengan tenang. Tidak ada gemuruh. Tidak ada suara dari langit. Yang ada hanyalah satu pertanyaan. Sudahkah engkau bersedia berubah? Atau engkau ingin mengulang luka yang sama dengan nama baru di kalendermu? Bagian 2. Energi kekayaan hari ini tidak sama dengan hari lain dalam setahun. Hari ini bukan hanya soal angka 31 pada kalender. Ini bukan sekadar akhir tahun. Ini adalah satu dari sedikit hari di mana energi kekayaan turun dengan bentuk yang berbeda. Lebih lembut, tapi lebih tajam, lebih diam, tapi lebih mematikan bila diabaikan. Hari ini adalah hari yang tidak terulang. Bukan karena langit menutup pintunya,
tetapi karena frekuensi bumi berubah dan hanya jiwa yang bersih niatnya yang bisa menyentuh keberlimpahan yang tersedia. Engkau mungkin sudah berusaha keras sepanjang tahun. Engkau mungkin telah menanam begitu banyak benih, doa, kerja, air mata, pengorbanan. Tetapi mengapa panennya belum juga terlihat? Karena ada satu momentum yang seringkali terlewat, yaitu momen ketika langit menurunkan gelombang besar, tetapi engkau tidak hadir sepenuhnya untuk menerimanya. Hari ini adalah hari di mana gelombang itu kembali datang, bukan dalam bentuk uang tunai yang jatuh dari langit, bukan dalam bentuk keajaiban yang menyala di depan matamu, melainkan dalam bentuk getaran halus yang hanya bisa ditangkap oleh batin yang hening, jiwa yang tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain, dan hati yang cukup berani untuk berkata, "Aku siap menerima rezeki yang belum pernah aku rasakan sebelumnya." Jiwa terpilih, energi kekayaan tidak mengenal logika. Ia mengenal kesiapan, ia mengenal kemurnian, ia mengenal keberanian melepaskan luka dan menggenggam kemungkinan baru. Dan justru pada hari-hari terakhir seperti ini, energinya paling kuat karena ia menyaring. Ia tidak datang kepada mereka yang mengeluh, tapi kepada mereka yang diam-diam bersyukur walau belum menerima. Hari ini, energi kekayaan tidak akan turun ke dalam rekening orang yang hanya menunggu. Ia akan turun ke dalam hidup mereka yang bergerak walau takut, yang melangkah walau gelap, yang memberi walau masih kurang, dan yang meminta dengan hati yang penuh iman, bukan penuh pamrih. Engkau tidak butuh koneksi besar hari ini. Engkau hanya butuh frekuensi hati yang benar. Karena kekayaan tidak datang pada mereka yang banyak tahu, tetapi pada mereka yang tahu kapan harus membuka tangan dan melepaskan kontrol. Jangan abaikan tekanan yang engkau rasakan hari ini. Jangan abaikan suara-suara dalam kepalamu yang terasa lebih kencang dari biasanya. Itu bukan gangguan. Itu adalah benturan energi antara diri lamamu yang hampir habis dan diri barumu yang sedang lahir. Bisa jadi, engkau merasa lebih gelisah dari biasanya, lebih sensitif, lebih bingung. Itu karena lapisan egomu sedang diuji terakhir kalinya, sebelum engkau diizinkan memasuki aliran kekayaan yang lebih tinggi. Tapi ingat ini, energi besar datang seperti sungai deras. Jika engkau tidak menyiapkan wadah, airnya akan lewat begitu saja, dan engkau akan berdiri kering di tengah hujan. Persiapkan wadahmu hari ini. Wadah itu bernama keyakinan, bukan keyakinan buta, tetapi keyakinan dari dalam, yang tahu bahwa aku layak kaya karena aku telah ditempa. Aku siap kaya karena aku telah belajar kehilangan. Aku bisa memegang kekayaan karena aku sudah paham bagaimana rasanya kosong. Dan hari ini, energi itu seperti pusaran cahaya, berputar di atas kepala orang-orang yang tidak tahu bahwa mereka sedang diincar takdir. Orang-orang yang tidak sadar bahwa malaikat sudah mencatat gerakan batin mereka. Orang-orang yang mungkin tersenyum di luar, tapi sedang diuji Tuhan. Apa engkau masih percaya walau hasil belum terlihat? Jika engkau mengiyakan itu, maka engkau sedang dilatih untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar uang, kestabilan rohani, dan kekuatan untuk menahan kelimpahan. Karena uang tanpa kekuatan batin akan menghancurkan, tapi uang yang diturunkan kepada jiwa yang sadar akan menjadi sungai panjang yang tidak pernah kering, bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk keturunanmu, untuk keluargamu, dan untuk semesta yang engkau bantu terangkan lewat cahaya rezekimu. Hari ini bukan tentang kecepatan, bukan tentang kerja keras semata. Hari ini adalah tentang keselarasan energi antara bumi dan langit. Dan hanya mereka yang peka yang bisa membuka gerbang kekayaan di penghujung tahun ini. Tuhan sudah menurunkan sinyalnya. Semesta sudah membuka arusnya. Sekarang, giliran engkau. Apakah engkau siap menyambut energi kekayaan ini, atau membiarkannya berlalu seperti tahun-tahun sebelumnya?
Bagian 3. Jika engkau tidak bergerak hari ini, maka tahun depan akan mengulang cerita yang sama. Jiwa yang sedang membaca ini, dengarkan baik-baik suara yang menggema dari dalam dirimu. Itu bukan suara dari luar, itu bukan suara manusia. Itu adalah gema dari kesadaranmu sendiri yang selama ini engkau bungkam karena takut gagal, takut diabaikan, takut kecewa lagi. Tetapi hari ini, ada pertanyaan yang harus engkau jawab dengan sejujurnya. Sudah berapa kali engkau berharap tahun depan akan berbeda, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh bergerak hari ini? Banyak orang menanti tanggal 1 Januari, seolah itu adalah tombol reset kehidupan. Mereka tidur di tanggal 31 dengan harapan bangun sebagai manusia baru. Tetapi mereka lupa bahwa perubahan tidak ditentukan oleh tanggal, melainkan oleh keputusan batin yang tak bisa ditunda. Engkau bisa membeli buku resolusi baru. Engkau bisa mengganti wallpaper ponselmu dengan kutipan positif. Engkau bisa menulis visi besar dan mimpi-mimpi baru. Tetapi, jika engkau tidak bergerak hari ini, jika engkau masih menunda keberanian itu sampai waktu yang tepat, maka tahun depan akan tetap menjadi halaman kosong yang akhirnya engkau isi dengan ulang cerita lama. Cerita tentang kegelisahan yang sama. Cerita tentang uang yang selalu cukup-cukup saja. Cerita tentang kesempatan yang lewat begitu saja. Cerita tentang hidup yang stagnan, walau sudah berganti kalender. Hari ini, Tuhan tidak sedang memintamu untuk sempurna. Ia hanya ingin tahu, apa engkau akan bertindak walau belum merasa siap? Apa engkau akan melangkah walau tidak semua jawabannya tersedia? Apa engkau akan percaya bahwa kekuatan itu muncul setelah engkau bergerak, bukan sebelumnya? Karena jika engkau menunggu sampai yakin sepenuhnya, engkau tidak akan pernah mulai. Jika engkau menunggu sampai semua kondisi ideal, maka engkau akan menunggu selamanya, dan tahun depan akan menjadi cermin dari tahun ini. Hanya berbeda angka, tapi tetap menyimpan perasaan yang sama. Hampa, belum utuh, masih menanti sesuatu dari luar, padahal jawabannya ada di dalam. Engkau tahu persis apa yang harus engkau lakukan. Tetapi selama ini, engkau lebih sering berdiskusi dengan ketakutan daripada dengan keberanian. Engkau menulis target, tetapi diam-diam engkau berkata, "Tapi kalau gagal gimana?" Engkau membuat rencana, tetapi engkau biarkan itu membeku dalam catatan, karena engkau tidak tahan dengan kemungkinan ditolak. Hari ini, semesta tidak sedang menawarkan kesempatan, tetapi menutup satu-satunya jalur ke keajaiban jika engkau tidak segera mengetuknya. Gerbang tahun ini tidak akan terbuka lagi setelah malam ini lewat, dan hanya mereka yang menandai tanggal ini dengan tindakan nyata yang akan menyambut tahun depan dengan wajah yang berbeda dan isi hidup yang benar-benar baru. Karena tahun baru bukan tentang pergantian angka. Tahun baru adalah tentang identitas baru yang engkau ciptakan dengan langkah hari ini. Maka, kalau hari ini engkau masih beralasan, masih menunda, masih merasa kurang siap, masih sibuk menyalahkan kondisi, engkau perlu jujur pada dirimu sendiri. Apakah aku benar-benar ingin berubah? Atau aku hanya ingin merasa nyaman dengan impianku? Karena impian tidak butuh pemimpi, impian hanya butuh pelaku. Dan keberlimpahan tidak datang pada mereka yang paling berharap, tetapi pada mereka yang paling bersedia berkorban. Berhentilah memohon pintu dibuka jika engkau sendiri belum bersedia mengetuk. Berhentilah menunggu sinyal lebih jelas dari Tuhan jika engkau sendiri masih mengabaikan suara kecil dalam dadamu yang sejak tadi menjerit. Bergeraklah. Engkau tidak perlu lari. Satu langkah saja cukup. Satu langkah yang benar, satu tekad yang jujur, satu keputusan hari ini dapat mengubah seluruh narasi hidupmu ke depan. Ingatlah ini, bukan waktu yang menyembuhkan luka. Tindakanlah yang menyembuhkannya, bukan kalender yang membuka pintu rezeki. Keberanianmu lah yang membukanya, dan bukan semesta yang lambat memberimu keajaiban, tetapi hatimu yang terlalu sering ragu saat keajaiban hampir tiba. Hari ini,
berhentilah bersikap biasa-biasa saja terhadap hidupmu sendiri. Jika engkau tidak bergerak hari ini, maka tahun depan akan datang seperti tamu tak diundang yang membongkar ulang semua luka yang belum engkau hadapi. Tapi jika engkau bergerak, walau hanya sedikit, walau masih takut, walau belum tahu bagaimana caranya, maka semesta akan membentangkan jalannya. Karena Tuhan tidak menunggu siapa yang paling siap, Tuhan menunggu siapa yang paling tulus berkata, "Aku tidak ingin mengulang luka yang sama." Bagian 4. Uang, peluang, dan arus kekayaan kini sedang mencari pemilik baru. Dunia sedang bergerak dalam keheningan yang tidak disadari banyak orang. Di balik berita, di balik pesta, di balik suara denting jam yang mendekati tengah malam, ada arus besar yang sedang berpindah. Arus uang, arus ide, arus peluang, dan arus kekayaan. Dan engkau perlu tahu satu hal yang sangat penting hari ini. Arus itu tidak bergerak ke arah orang yang hanya menunggu. Uang, hari ini, sedang berputar. Ia berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Tapi tangan yang seperti apa? Bukan tangan yang hanya menengadah tanpa niat. Bukan tangan yang bergetar karena takut gagal. Bukan tangan yang penuh dendam pada masa lalu. Hari ini, uang sedang mencari pemilik baru. Jiwa-jiwa yang telah lulus ujian kehilangan. Jiwa-jiwa yang tidak menyimpan keserakahan. Jiwa-jiwa yang tidak sekadar ingin kaya, tetapi ingin menjadi saluran kebaikan bagi dunia yang kehausan arah. Dan jika engkau bertanya, apakah aku pantas menerima arus itu? Maka pertanyaan itu tidak perlu engkau ucapkan kepada langit. Engkau hanya perlu menjawab ke dalam. Sudahkah aku menjadi wadah yang siap menampung keberlimpahan itu? Karena uang tidak sekadar mencari kantong. Uang mencari ruang batin yang jernih. Uang mencari ruh yang sanggup menjaga arah. Uang mencari tangan yang tidak hanya menerima, tapi juga mentransformasi. Dan hari ini, tanggal 31 Desember, adalah waktu di mana peta arus itu sedang digambar ulang. Ada jalur yang sedang dihapus dari mereka yang menutup hatinya. Ada jalur baru yang sedang dibuka bagi mereka yang hari ini berani berkata, "Aku siap menerima kekayaan, bukan karena aku serakah, tetapi karena aku telah cukup lapar untuk menjadi cukup bijak." Semesta tidak menolak keinginanmu untuk kaya, tetapi ia sedang memilih. Karena kekayaan yang terlalu besar jika jatuh ke tangan yang belum matang, akan menjadi api yang membakar segalanya. Dan engkau tidak dipanggil ke naskah ini secara acak. Engkau sedang diuji lewat pesan ini. Apakah engkau termasuk di antara jiwa-jiwa yang sedang diseleksi oleh langit untuk menerima arus itu? Mungkin engkau berkata, "Tapi aku belum siap. Tabunganku masih kosong. Bisnisku belum jelas. Aku tidak punya relasi." Itu semua adalah data lama. Tapi langit tidak bekerja berdasarkan histori. Langit bekerja berdasarkan vibrasi hati detik ini. Dan jika hari ini jiwamu bersih, niatmu jujur, dan engkau bersedia memikul tanggung jawab kekayaan itu dengan keberanian yang lahir dari luka dan ketulusan, maka tidak ada alasan langit untuk menunda transfer itu ke hidupmu. Peluang sedang mencari rumah baru. Uang sedang mencari penjaga baru. Energi keberlimpahan sedang mencari tuan rumah spiritual yang tahu bagaimana mengelola berkat. Bukan dengan arogansi, tapi dengan kesadaran tinggi. Jangan salah paham, uang bukanlah musuh. Keinginan untuk makmur bukanlah kesalahan. Yang menjadi jebakan adalah ketika engkau mengejar kekayaan untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, bukan untuk memenuhi panggilan jiwamu. Hari ini, jika engkau merasa jantungmu berdebar, merasa ada sesuatu yang ingin meledak dari dalam, merasakan bahwa pesan ini terlalu akurat untuk disebut kebetulan, itu berarti engkau sedang dipanggil oleh arus itu. Uang yang akan berpindah hari ini sedang mengetuk pintu rumah-rumah jiwa. Ia bertanya pada setiap penghuninya, "Apa yang akan engkau lakukan jika aku datang? Apakah engkau akan menjadi lebih dermawan,
Atau justru makin menjauh dari nurani? Apakah engkau akan memperbaiki hidup orang lain atau hanya memperindah topeng kehidupanmu sendiri? Jika engkau bisa menjawab itu dengan jujur, dengan mata yang berkaca, dengan hati yang gemetar karena tahu bahwa engkau telah cukup diuji, maka engkau tidak perlu mengetuk pintu rezeki lagi. Karena pintu itu sedang dibuka dari dalam. Tapi, jika engkau mengabaikan hari ini, jika engkau berkata, nanti saja, setelah tahun baru, saat aku sudah mantap, maka arus itu akan lewat. Dan tidak ada arus yang menunggu. Ia akan mencari jiwa lain yang siap menerima peran besar dalam kisah kekayaan semesta. Karena uang, peluang, dan rezeki adalah makhluk Tuhan yang berjalan mencari tuannya, dan mereka tidak salah memilih. Hari ini, engkau dipanggil untuk menyatakan kesiapanmu, bukan dengan suara keras, tetapi dengan getaran batin yang berani berkata, tahun ini, aku telah cukup diuji, sekarang aku bersedia diangkat. Bagian 5. Tahun ini tidak akan menutup diri kepada mereka yang percaya detik terakhir masih bisa mengubah segalanya. Jiwa terpilih, engkau perlu tahu satu rahasia kecil yang tidak banyak diajarkan dalam buku-buku sukses dan tidak banyak diucapkan oleh motivator dunia. Detik terakhir lebih menentukan daripada 1000 langkah yang pernah tertunda. Karena dalam ruang spiritual, Tuhan tidak mencatat berapa lama engkau gagal, tetapi bagaimana engkau bersikap saat waktu hampir habis. Hari ini, di penghujung Desember, ketika jarum waktu perlahan mengarah ke tengah malam, bukan hanya tahun yang akan berganti, tetapi frekuensi semesta akan bergeser. Dan engkau hanya punya satu kesempatan untuk memastikan bahwa jiwamu lah yang ikut berpindah, bukan hanya kalendermu. Banyak orang merasa perubahan itu harus direncanakan sejak jauh hari. Banyak yang percaya bahwa jika mereka sudah gagal di bulan Januari hingga November, maka Desember hanyalah bulan penutup untuk pasrah. Padahal justru di detik-detik terakhir, takdir paling besar bisa diturunkan. Tapi hanya kepada mereka yang percaya bahwa detik terakhir bukan sisa waktu, melainkan jendela langit. Hari ini, semesta sedang berdiri di titik keseimbangan antara masa lalu yang ingin ditinggalkan dan masa depan yang belum tentu menerima. Siapapun yang hari ini berani menyusupkan satu tekad dari hatinya, siapapun yang bersedia berkata dari kedalaman jiwanya, aku tidak akan mengulang luka yang sama tahun depan, maka Tuhan akan menuliskan takdirnya bukan mulai besok, tetapi hari ini, sebelum tengah malam. Tapi jika engkau memilih menunda, jika engkau memilih berkata, nanti saja saat semua tenang, maka engkau telah kehilangan satu gerbang paling sakral yang tidak akan dibuka ulang. Bukan karena Tuhan kejam, tapi karena langit hanya terbuka untuk mereka yang menghormati waktu. Tahun ini tidak akan menutup pintunya bagi jiwa-jiwa yang siap, tapi ia akan menutup dirinya rapat-rapat dari mereka yang meremehkan momen terakhir. Karena keajaiban tidak mengenal waktu linear. Ia turun kepada siapapun yang menghadapi detik terakhir dengan keberanian, bukan dengan keluhan, dengan kesadaran, bukan dengan pelarian. Engkau tahu betapa kerasnya perjalanan hidupmu tahun ini. Engkau tahu berapa banyak tangis yang engkau tahan. Engkau tahu berapa banyak kegagalan yang tidak engkau ceritakan. Dan semua itu tidak sia-sia. Karena jika engkau sampai pada titik ini, membaca kata demi kata hingga sekarang, dengan dada yang mulai panas, dengan pikiran yang perlahan terdiam, dan dengan hati yang bergolak antara ingin percaya dan takut kecewa, maka itu berarti engkau sedang digiring menuju detik paling penting dalam catatan hidupmu. Engkau tidak diminta untuk tahu semuanya. Engkau hanya diminta untuk hadir sepenuhnya. Di sini, sekarang. Karena tahun ini akan menutup, dengan atau tanpa persiapanmu. Dan hanya engkau yang bisa memilih, apakah pintu itu akan tertutup dengan engkau berada di dalamnya, atau engkau akan tertinggal di luar, menyaksikan peluang besar itu menghilang bersama malam. Jangan remehkan detik terakhir, karena detik terakhir adalah ruang sunyi
di mana semesta meletakkan mukjizat untuk mereka yang percaya bahwa satu niat bisa menggulingkan nasib lama. Engkau bisa saja kehilangan 11 bulan tanpa arah. Tetapi satu malam dengan kesadaran penuh bisa mengubah perjalanan 12 tahun ke depan. Ini bukan tentang motivasi. Ini bukan tentang semangat kosong. Ini tentang pengalihan takdir yang hanya bisa terjadi jika engkau hadir penuh pada momen sakral terakhir tahun ini. Langit tidak menutup pintu kepada jiwa-jiwa yang terluka. Langit menutup pintunya hanya kepada jiwa-jiwa yang tidak mau lagi percaya. Dan engkau masih bisa percaya, bukan? Karena jika tidak, engkau tidak akan berada di sini. Tidak akan membaca naskah ini. Tidak akan bertemu dengan panggilan sebesar ini di tengah malam yang sunyi. Detik ini adalah jembatan. Jika engkau melangkahinya dengan keberanian, maka engkau akan tiba di sisi lain dengan kehidupan yang berbeda. Bukan tiba-tiba, tapi sungguh-sungguh. Bukan karena keberuntungan, tetapi karena keputusan batinmu untuk tidak lagi menunda jadi dirimu yang sejati. Hari ini, tahun ini, waktu ini, tidak akan tertutup kepada mereka yang masih punya api kecil di dalam dada dan berkata, "Aku tidak akan tidur malam ini dengan tubuh yang sama yang gagal percaya." Bagian 6. Jangan biarkan ketakutan menjadi alasan engkau kehilangan tahun terbesarmu. Ada satu musuh besar yang telah mencuri begitu banyak takdir manusia. Musuh itu tidak punya wajah. Ia tidak terlihat. Ia tidak datang dengan teriakan. Ia datang dalam bentuk bisikan yang pelan, yang terdengar logis, tapi diam-diam membunuh langkahmu. Musuh itu bernama ketakutan. Ketakutan adalah pencuri sunyi. Ia tidak menggebrak pintu. Ia hanya duduk di pojok pikiranmu dan berkata, "Jangan sekarang. Tunggu besok. Kamu belum siap. Bagaimana kalau gagal lagi?" Dan engkau percaya. Engkau tidak sadar bahwa dengan mempercayainya, engkau sedang mengunci satu-satunya pintu kekayaan yang telah dibukakan oleh semesta tepat di depanmu. Ketakutan tidak akan pernah pergi sepenuhnya. Ia akan selalu ada. Tapi hari ini, engkau diberi kesempatan untuk melihatnya dengan cara berbeda. Engkau tidak diminta untuk menghilangkan ketakutan. Engkau hanya diminta untuk tidak menjadikannya alasan lagi. Jiwa yang terpilih bukanlah jiwa yang tidak pernah takut. Justru mereka yang paling besar peran hidupnya adalah mereka yang menari di atas ketakutan mereka sendiri. Mereka gemetar, tetapi tetap melangkah. Mereka ragu, tetapi tetap bergerak. Mereka tidak tahu bagaimana caranya, tetapi mereka tahu bahwa diam lebih mematikan daripada salah langkah. Hari ini, jika engkau masih terus mendengarkan suara yang berkata, "Belum waktunya," engkau masih kurang. Engkau tidak punya modal. Engkau belum sehebat mereka. Maka dengarkan ini baik-baik. Itulah suara ketakutan yang sedang menyamar sebagai kewarasan. Dan jika engkau terus menurutinya, tahun ini akan ditutup dengan engkau masih berdiri di tempat yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Penuh harapan yang tidak diubah jadi tindakan. Jangan salah paham. Tidak semua kegagalanmu datang dari dunia luar. Banyak dari mereka lahir dari satu hal kecil yang terus engkau pelihara. Keyakinan bahwa engkau belum layak. Tapi, bagaimana engkau tahu bahwa engkau belum layak jika engkau bahkan belum mencoba? Bagaimana engkau bisa berkata, "Ini bukan untukku," jika engkau bahkan belum membuka satu pintu pun yang bisa saja menyimpan seluruh jawaban hidupmu? Hari ini, engkau tidak sedang diminta menjadi berani sepenuhnya. Engkau hanya sedang diminta berhenti menjadi tawanan dari skenario-skenario mengerikan yang hanya hidup di kepalamu. Pikirkan ini. Berapa banyak hal indah yang tidak pernah terjadi karena engkau lebih percaya pada rasa takut daripada pada potensi rahasia yang tertanam di dalam jiwamu. Berapa banyak proyek yang tidak jadi lahir. Berapa banyak hubungan baik yang tidak engkau sambut.
Berapa banyak kesempatan yang engkau tolak diam-diam karena engkau takut kecewa, padahal engkau sudah sangat letih untuk tetap bertahan dalam kesepian? Engkau tidak kekurangan keberuntungan. Engkau hanya terlalu sering memilih aman dan mengubur keberanianmu sendiri dengan dalih, "Aku butuh waktu." Padahal waktu sudah habis, dan hanya engkau yang tidak mau melihatnya. Tahun ini akan menutup, dan hanya mereka yang melangkah di atas ketakutannya hari ini yang akan menyambut tahun baru dengan lembaran takdir yang benar-benar baru. Karena Tuhan tidak pernah merancang cerita besar bagi mereka yang hanya ingin merasa nyaman. Ia merancang cerita besar bagi mereka yang bersedia merasa tidak nyaman demi sesuatu yang lebih tinggi. Engkau tahu kenapa engkau merasa naskah ini terlalu dalam? Karena jiwamu sudah sangat siap. Karena batinmu sudah terlalu lama memendam panggilan besar yang selama ini ditenggelamkan oleh rasa takut yang seolah masuk akal. Padahal itu hanyalah jebakan dari masa lalu. Hari ini, ketakutanmu mungkin akan kembali berbisik. Tetapi engkau kini telah memiliki cahaya untuk menjawabnya. Dan jawaban itu adalah, "Ya, aku takut. Tapi aku lebih takut mengulang hidup yang sama selama bertahun-tahun hanya karena aku tidak punya keberanian untuk memulainya hari ini." Engkau layak kaya. Engkau layak bangkit. Engkau layak menerima hadiah terbesarmu, bukan karena engkau sempurna, tetapi karena engkau telah cukup terluka untuk menjadi cukup kuat menampung keberlimpahan. Detik ini, engkau bisa memilih, tinggal bersama ketakutan yang telah membuatmu lelah, atau melangkah walau tubuhmu masih gemetar. Langkah pertama itu tidak harus besar. Ia hanya perlu nyata. Karena semesta hanya menunggu satu gerakan kecil darimu untuk membuka satu pintu besar yang sudah lama mengintip dari kejauhan. Dan jika engkau tidak melakukannya hari ini, maka jangan salahkan takdir jika tahun depan kembali membawa engkau ke tempat yang sama, dengan luka yang sama, dan air mata yang makin tidak terdengar. Bagian 7. Tahun lama akan membawa hadiah jika engkau berani mengambil langkah terakhirmu hari ini. Jiwa yang terpilih, engkau tidak sedang berdiri di antara dua tanggal. Engkau sedang berdiri di antara dua dimensi kehidupan. Di depanmu bukan hanya tanggal 1 Januari. Di depanmu ada satu ruang nasib yang belum pernah engkau masuki. Dan di belakangmu bukan hanya 365 hari yang lalu. Di belakangmu ada semua versi dirimu yang pernah bertanya, "Kapan aku dilihat? Kapan aku diterima? Kapan hidup ini mulai berpihak padaku?" Dan hari ini, jawaban dari semua pertanyaan itu sedang dikemas oleh langit dalam bentuk satu hadiah terakhir tahun ini. Tapi hadiah itu tidak akan dilempar sembarangan, tidak akan dijatuhkan seperti hujan acak. Hadiah itu dibawa oleh malaikat takdir yang akan mengetuk pintu hidup mereka yang hari ini berani berkata, "Aku selesai menunggu. Aku selesai menyalahkan. Aku selesai menyangkal siapa aku. Aku siap menerima, bukan sebagai pengemis keberuntungan, tetapi sebagai jiwa yang telah disiapkan melalui luka demi luka." Tahun ini tidak akan menutup dengan tangan kosong. Ia telah mengumpulkan seluruh pelajaran, seluruh tangisanmu, seluruh kerja keras yang tidak pernah dilihat siapapun, dan semesta tidak pernah lupa mencatat semuanya. Tapi tahun ini tidak akan memberikan hadiahnya kepada mereka yang hanya mau menerima, tanpa menyatakan kesiapan dari dalam diri. Karena hadiah yang besar hanya diturunkan kepada mereka yang telah melewati proses yang besar. Dan engkau, dengan semua beban, kelelahan, pengorbanan, dan keheningan yang engkau alami sepanjang tahun ini, engkau bukan sedang dihukum. Engkau sedang diproses. Engkau sedang disiapkan. Jangan pernah mengira bahwa engkau dilupakan. Karena jika engkau benar-benar dilupakan, tidak akan ada suara ini menemuimu hari ini.
Tidak akan ada pesan seperti ini yang menusuk langsung ke dalam dada dan membuatmu diam. Ini bukan sekadar narasi. Ini adalah ritus penobatan ruhani yang tidak diberikan kepada semua orang. Engkau diberi akses ke sini karena tahun ini menyisakan satu anugerah besar, tapi hanya bisa dibuka oleh satu kunci kecil. Satu langkah terakhir sebelum hari berganti. Langkah itu bukan tentang uang, bukan tentang bisnis, bukan tentang proyek. Langkah itu adalah pernyataan batin yang jujur kepada semesta, yang berkata, "Aku siap melepaskan hidup lamaku. Aku siap mengubur semua alasan. Aku siap melangkah tanpa melihat siapa mendukungku, karena aku tidak butuh penonton. Yang aku butuh hanya satu hubungan sakral antara aku dan Tuhan yang menulisku sejak awal." Hari ini, tahun ini, membawa sekoper hadiah yang tidak akan ditemukan di toko manapun. Isinya bukan barang. Isinya adalah versi baru dari dirimu yang telah menunggu untuk diaktifkan. Versi yang tidak lagi takut dimulai dari bawah. Versi yang tidak lagi malu menjadi berbeda. Versi yang tidak lagi memaksa dunia memahaminya, karena ia telah memilih untuk mengerti dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan jika engkau tidak menjemput hadiah itu hari ini, maka engkau akan menjalani tahun baru dengan tubuh yang segar, tetapi jiwa yang masih tertinggal di ruang penyesalan. Pikirkan ini dalam-dalam. Apa engkau siap membuka mata di tahun depan dalam keadaan yang sama, hanya karena hari ini engkau tidak cukup berani mengambil satu keputusan? Engkau tidak butuh ramalan. Engkau tidak butuh tanda-tanda langit yang meyakinkan. Karena engkau sedang membaca tanda itu sekarang. Dan tanda ini tidak akan datang lagi dalam bentuk yang sama. Langit tidak pernah memberi dua kali dalam bentuk yang sama. Dan hari ini, Rabu, 31 Desember 2025, adalah satu-satunya waktu di mana hadiah dari tahun yang telah engkau lewati bisa turun dengan sempurna. Jika dan hanya jika engkau berani mengambil langkah itu. Langkah untuk berkata, "Aku siap memutuskan. Hari ini aku berhenti menunggu momen ajaib, karena aku sadar, akulah momen ajaib itu." Jika engkau masih bernapas hari ini, itu berarti Tuhan belum menutup halaman terakhirmu. Jiwa yang terpilih, engkau sudah berjalan sangat jauh. Bukan hanya dalam naskah ini, tetapi dalam hidup yang tak pernah benar-benar kau tunjukkan seluruh lukanya kepada dunia. Engkau telah melalui badai yang tak terlihat, menangis dalam diam, memendam beban dalam tawa, mengubur rasa takut di balik pencapaian-pencapaian kecil yang sesungguhnya engkau raih dengan susah payah, dan hanya sedikit yang benar-benar tahu apa yang engkau korbankan untuk itu. Dan kini, engkau sampai di sini, di hari terakhir, di simpul waktu paling sakral, di mana langit sedang merevisi naskah hidup banyak orang, dan hanya sedikit yang sadar bahwa mereka sedang diperhatikan oleh Tuhan saat seluruh dunia sibuk merayakan pesta. Engkau berbeda. Engkau tidak sedang mencari hiburan. Engkau mencari gerbang. Gerbang untuk keluar dari lingkaran nasib lama yang menyesakkan dan masuk ke dalam takdir baru yang selama ini hanya engkau doakan dalam malam-malam panjangmu yang sepi. Engkau membaca ini bukan karena algoritma. Engkau membaca ini karena semesta benar-benar mengatur langkahmu hari ini untuk satu alasan. Engkau sedang diberi satu momen terakhir untuk menandatangani kontrak baru antara dirimu dan Tuhan. Kontrak itu tidak tertulis. Ia tidak tercetak. Ia hanya berbunyi dalam keheningan hatimu yang dengan jujur berbisik, "Tuhan, aku tahu, aku telah banyak menunda. Aku tahu aku sering ragu. Tapi hari ini, aku tidak ingin tahun ini berlalu tanpa aku menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar nama." Engkau tidak perlu sempurna untuk melangkah. Engkau hanya perlu hadir sepenuhnya hari ini. Hadir di tubuhmu. Hadir di jiwamu. Hadir dalam keheningan ini dan berkata, "Cukup sudah aku hidup sebagai versi kecil dari diriku. Sekarang, aku siap menjadi wadah dari janji Tuhan yang besar." Karena tidak ada doa yang terlalu lama,
Tidak ada usaha yang terlalu kecil, dan tidak ada jiwa yang terlalu rusak untuk diselamatkan. Jika engkau masih bisa membaca ini, jika matamu masih terbuka, jika jantungmu masih berdetak, maka itu berarti Tuhan belum selesai menulis kisahmu. Dan apa yang akan terjadi tahun depan bukan tergantung pada angkanya, bukan tergantung pada siapa presiden, bukan tergantung pada ekonomi dunia. Itu semua akan bergantung pada satu detik kecil yang terjadi sebelum malam ini berakhir. Satu detik di mana engkau benar-benar jujur kepada dirimu sendiri. Satu detik di mana engkau mengakui semua yang telah engkau sembunyikan. Satu detik di mana engkau menangis, bukan karena lemah, tetapi karena untuk pertama kalinya engkau mengerti. Selama ini aku tidak kekurangan peluang, aku hanya belum membuka jendela batinku. Dan kini, detik itu telah datang. Engkau tidak perlu mengerti bagaimana semuanya akan terjadi. Tugasmu bukan memetakan langkah-langkah detail dari takdir Tuhan. Tugasmu hanyalah percaya hari ini, dan izinkan semesta melakukan sisanya. Izinkan dirimu mengalir. Izinkan tanganmu mengambil keputusan yang engkau tunda. Izinkan kakimu bergerak meski masih gemetar. Karena yang ditunggu langit bukanlah kesempurnaanmu. Yang ditunggu adalah kehadiranmu. Dan sekarang, jika engkau merasa naskah ini tidak bisa engkau abaikan, jika hatimu terasa berat dan ingin menangis, jika tubuhmu seolah menggigil dalam keheningan, itu bukan perasaan biasa. Itu adalah resonansi antara ruhmu dan naskah hidupmu yang asli yang sedang dipanggil untuk dihidupkan kembali. Engkau telah lama tertidur. Engkau telah terlalu lama jadi penonton. Tapi malam ini, semesta berdiri di gerbang akhir tahun. Dan dengan suara yang lembut, namun dalam berkata, "Aku sudah menunggumu." 1 tahun akan tertutup. 1 tahun akan terbuka. Dan hanya 1 langkah batin dari hatimu yang bisa menentukan apakah engkau akan menyaksikan perubahan atau hanya kembali mengulang cerita. Tuhan tidak menuntut engkau berubah dalam semalam. Tuhan hanya ingin engkau tidak melewati malam ini tanpa 1 doa, 1 tekad, 1 air mata, dan 1 keputusan. Aku memilih untuk tidak kembali pada diriku yang lama. Tekan tombol like jika ini menusuk jiwamu. Tekan subscribe jika engkau ingin setiap langkahmu diiringi suara-suara dari langit. Aktifkan lonceng notifikasi jika engkau tidak ingin satupun panggilan takdirmu terlewat. Dan tuliskan di komentar angka 99 sebagai isyarat bahwa engkau memilih menutup tahun ini dengan kesadaran tertinggi dan membuka lembaran baru sebagai jiwa yang terpilih. Sampai jumpa di tahun yang akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Karena engkau telah menunjukkan bahwa dirimu memang pantas untuk itu.